Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasoli dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di video ini saya bakal melakukan deteksi objek otomatis menggunakan OpenCV dan Python. Oke, jadi kalau ada yang belum tahu, OpenCV itu adalah Open Source Computer Vision Library. Dia adalah library digital image processing atau pengolahan citra digital secara real time. OpenCV ini dikembangin sama Intel awalnya. Kemudian dapat support dari banyak pihak, sampai akhirnya dia dapat lisensi BSD dan menjadi open source. Ya. Oke, sebelumnya kita butuh beberapa prasyarat ya buat ngelakuin atau bikin program yang bisa deteksi objek otomatis ini. Yang pertama kita harus punya basic bahasa pemrograman Python dulu. Atau kalau enggak, ya bisa sih kopas kode dari saya. Oke. File-filenya yang pertama yang diperluin ada file configuration, file.cfg. Dia itu isinya algoritma configuration dari OpenCV ini. Kemudian file weight itu trained model, dan file names itu file yang isinya nama-nama objek dari trained model ini. Oh ya, by the way, kalau OpenCV yang kita pakai ini menggunakan algoritma menggunakan pendekatan deep neural network. Jadi dia ini termasuk dalam artificial intelligence, kecerdasan buatan dengan tipenya deep neural network yang cocok buat image processing. Kemudian library-nya yang jelas kita harus punya OpenCV dan NumPy. Oke, pertama kita cek dulu library-nya, udah di download atau belum. Kita lihat dari CMD aja. Kita cek pakai pip list. Nah, kalau lihat di sini udah ada NumPy dan OpenCV. Oh ya, OpenCV-nya minimal versi 3.4.2. Di sini saya pakai yang 4.2. Kalau yang belum install OpenCV atau NumPy, tinggal pakai perintah pip install NumPy atau OpenCV Python, terus enter, terus sudah. Oke. Kemudian file-filenya saya udah download juga. Nanti saya sertakan linknya di description box. Nah, sekarang pertama-tama kita bakal bikin pakai IDE ya, pakai PyCharm. Kenapa pakai IDE? Biar langsung kalau pakai IDE itu setahu saya bisa langsung bikin virtual environment otomatis pas bikin project. Nah, ini file yang saya gunakan pas tes lagi. Kita bikin project baru aja. Kita bikin project object detection. Ya, gini aja deh. Kita pakai virtual environment. Udah. Oke, kita bikin project dulu. Nah, buat kode programnya atau script programnya saya udah simpan di sini, Notepad++. Tinggal copy sih. By the way, saya dapat tutorial juga dari pysource.org atau kalau nggak salah itu. Nanti link sumbernya saya serahkan di description box juga. Oke, pertama-tama kita bikin file baru, new python file, say YOLO ya. Oh iya, kita pakai algoritma YOLO, you only look once. Itu bagian dari algoritma image processing juga. Jadi dia basicnya pakai RCNN. Ya teorinya panjang sih, yang penting kita cobain demo dulu sekarang. Oke, kita bikin file YOLO. Anyway, karena kita pakai ini ya, kita pakai virtual environment ya. Virtual environment. Kita cek lagi coba apa udah keinstall library-nya. Dan belum. Kita install dulu OpenCV. Python. Pip install. Oke. Kita copy aja, paste. Oke, saya jelasin dikit ya tentang kodenya. Buat yang pertama kita bakal bikin deteksi objeknya secara statis. Jadi buat gambar diam. Pertama kita import dulu NumPy sama CV2. Ini tuh import OpenCV dan ini import NumPy SNP ya. Ini udah keinstall library-nya. Nah, NumPy udah, OpenCV udah. Oke, jadi pertama-tama setelah kita import library-nya, kita
load dulu algoritma YOLO-nya pakai perintah ini net sama dengan cv2.dnn deep neural network.readNet. Kita bakal read file YOLO weight dan YOLO CFG. Ini kan ada weight slash YOLO bla bla bla. Nah ini tuh harusnya ada folder di sini. Karena belum ada, kita bikin dulu sekarang. Saya bikin tadi di Python object detection. Filesnya kita copy aja. Kita paste sini. Oke. Ini ada weight, ada pick, CFG. Nah, ntar dia bakal akses dari weight ini file YOLO3.weights. Oke. Terus kita load image-nya. Image-nya kita ambil dari folder pick ini. pick.jpg. Nah, ini ada perintah juga di bawahnya. Ada resize. Resize ini buat reduksi ukurannya, nge-rescale fotonya gitu. Cuman saya nggak pengen sih, jadi nggak usah pakai. Kalau pakai tinggal di uncomment aja, terus dikasih mau berapa kali resize kita. 0,4 kali, mau berapa persen kita turunin ya. Terus kita ambil variable height, weight, sama channels dari image yang diambil. Terus kita detect objeknya, namain sebagai blob. Terus kita show information on the screen. Ini buat ngambil informasi buat ngebaca datanya gitu loh. Ada center X, center Y, ada WH, terus ada koordinat buat rectangle-nya nanti. Kemudian ini ada perintah font buat ngeset fontnya. Nah ini ada algoritma buat naruh box atau penanda dari gambarnya. Penanda dari apa ya? Ya penandanya di gambar. Saya kurang bisa mengomunikasikan ya, sorry. Oke, terus terakhir ada cv2.imshow. Imshow ini buat nampilin gambar. Wait key biar dia standstill, nggak baru habis itu display all windows buat nge-close semua windows yang kebuka. Oke. Ya sorry ya kalau agak kurang jelas penjelasannya. Ya kita cobain aja deh. Oke. Ini fotonya ada person ke detect ya. Jadi ada traffic light, ada orang, manusia semua. Oke, works. Kita ganti gambar coba. Ganti jadi pick 2. Kita run lagi. Ya, ini ada perayaan 17-an paling ya. Ini personnya ke detect semua juga. Benderanya nggak ke detect. Mungkin di library-nya belum dilatih buat latih bendera, saya kurang tahu sih. Saya pakai yang udah jadi soalnya. Ini di pick 3. Ada singa betina, cuman dianggapnya sebagai anjing. Mungkin latihannya agak kurang. Emang bentuk tubuhnya agak mirip sih, udahlah wajar. Ada orang lagi ngintip, lagi ngelihat ini singa di kebun binatang. Udahlah kita coba kali ya buat yang gambar. Nah selain yang gambar diem kayak gini, OpenCV juga bisa dipakai, atau lebih tepatnya YOLO-nya sih. Algoritma YOLO ini bisa dipakai buat deteksi real time gitu. Jadi deteksi objek secara langsung yang bergerak, bisa di video ataupun di webcam. Oke, kita bikin lagi deh file baru. Dari sini kita bikin new Python file YOLO_live. Ini udah saya ambil juga dari PySource, bisa di copy sini. Nah ini bedanya ada, pertama dia pakai import time, dia pakai time di sini tuh sebenarnya bergunanya buat bukan ngasih timestamp sih, ngasih informasi frame rate-nya atau FPS yang biasanya kita tahu, frame per second, frame rate-nya. Nah itu kita kasih informasinya lewat sini, lewat waktu. Terus ada pilihan buat file weight sama config-nya. Jadi karena kalau deteksi objek secara real time ini kita bakal deteksi video ya. Video itu kan gambar yang berulang, gambar yang banyak gitu kan, secara berurutan. Nah pastinya kerja komputernya bakal lebih berat.
Oleh karena itu biar nggak berat-berat amat, ada pilihan file weight sama file config-nya yang tiny, yang kecil. Ini bakal ngaruh ke akurasi sebenarnya sih, akurasi dari programnya. Ntar kita lihat ya. Pertama kita pakai yang biasa dulu aja, yang weights biasa. Kalau dilihat kita bakal load video pakai perintah cap sama dengan cvideo.video capture. Ini bisa diganti kalau 0 sama dengan, jadi kalau 0 itu kita pakai webcam. Kalau kita ganti address path, itu kita bisa pakai file yang ada. Baru kita fontnya kita deklarasi di sini. Ini ada time frame, jalanin fungsi time, hitung waktu, frame ID-nya 0. Tiap kali iterasi atau looping kita tambah 1. Gunanya sih di sini, di terakhirnya kita bakal ngeprint FPS di sini ya. Nah, ini time frame tadi kita gunakan buat ngitung FPS-nya, frame rate-nya. Terus kita print FPS-nya di sini. Terus bedanya lagi ada di udah sih kayaknya itu aja. Oh, ini ada deklarasi frame-nya. Sisanya sih sama, kurang lebih sama. Oh ya, anyway ini ada perintah if confidence more than 0.5 ya. Jadi confidence ini nilai akurasinya. Makin gede nilai akurasinya, makin spesifik dia bakal ngebedain objek. Cuman makin susah juga kadang objek dapat labelnya. Soalnya kalau objeknya nggak benar-benar sama kayak data yang dia training, dia nggak bakal ngerekam gitu, dia nggak bakal memutuskan objek yang ada di gambar itu sebagai objek yang udah dia dapat trainingnya gitu. Jadi dia lebih susah buat tampilin, buat dapat keputusan objeknya lah kalau gitu. Ini 0,5 cukup gede lah, kita ganti 0,3 aja buat video. Oke, kalau ini kita pakai webcam dulu, kita pakai webcam yang live. Oh, ada peringatan ya, non type bla bla bla. Line 25 frame-nya udah. Oh iya, sorry. Ini karena saya lagi ngerekam pakai ini ya, pakai aplikasi screen recorder dan ngerekam gambar pakai webcam juga, jadi nggak bisa akses dianya. Kita ulang, kita cut dulu, terus sambung lagi ntar. Oke, ini udah dimatiin kamera webcamnya, kita ulang lagi aja. Nah, ini kita pakai file configuration sama weight-nya yang normal, yang buat gambar. Ini ada akurasi kebenarannya, person 1,0, artinya ini dia memastikan bahwa gambar ini saya adalah manusia 100%. Terus kita bisa tambahin objek lain. Nah, ini ada cell phone-nya berapa? 1,9 ya, dia biasa masih juga ini cell phone. Terus ada juga objek, ini saya ngasih pulpen dianggapnya toothbrush sikat gigi yang bentuknya mirip sih. Coba saya kasih benda lain ya. Ini ada mouse yang dianggapnya handphone 100%. Terus saya ada Rubik's digital, ini juga dianggapnya cellphone ya. Pokoknya sesuatu yang mengandung screen dianggapnya cellphone kali ya. Oke, nah cuman bisa dilihat ya, ini FPS-nya frame rate-nya cuma 1,58 FPS, artinya nge-lag banget. Ini karena komputasinya berat. Dia pakai file yang weights yang YOLOV 3 ini, yang bukan yang tiny. Kalau kita ganti pakai yang tiny, coba kita lihat bedanya ya. Ya, frame rate-nya agak meningkat ya, sampai 5, 8. Cuman akurasinya menurun. Ini juga cellphone agak-agak ragu dia nih. Kan? Ya. Jadi itu kalau kita pakai file weights-nya yang normal, yang buat gambar tadi, komputasinya emang agak lama dan nge-lag banget. Kecuali kalau komputer Anda dewa-dewa amat sih nggak apa. Tapi kalau gini ya janganlah. Terus kalau pakai weights sama config yang tiny ya kekurangan di akurasi. Anyway, ini kita pakai OpenCV doang ya buat object detection, karena kita komputasinya pakai CPU.
Sebenarnya bisa pakai GPU, pakai graphic card, cuman settingnya agak ribet dan saya belum nyobain juga. Oke, selanjutnya kita coba pakai video deh ya, kayak video yang udah direkam, bukan pakai webcam langsung. Kita pakai video.mp4 ini, coba kita run. Nggak bisa, ada error message-nya. Non-type object has no attribute shape. Nah ini tuh berarti frame di sini tuh belum dapat, belum ke-update itu, belum berjalan. Coba kita lihat salahnya di mana, di sini. Di folder ini kita simpannya di folder pic ya. Jadi harusnya kita kasih path dulu. Pic /m test feed. Nah ini videonya 7 fps, 8 fps, ada car, ada person, dan akurasinya kecil emang. Ada umbrella, ke detect, ya not bad lah ya. Sampai 14 fps, gede juga sih. Coba kita ganti video lain, video 2. Person ini satu doang yang detect ya. Emang gede sih frame rate-nya sampai 11 fps. Kita lihat sampai dia yang detect sepeda juga. Oh, sepeda ada tadi. Nah, sepeda ke detect, person. Oke, not bad. Coba kita pakai yang normal lagi. Kita lihat seberapa lemot dia. Nah, ini ada potted plant, ada bench sama chair sih. Dia bingung. Potted plant lagi, person yang ke detect dua-duanya. Frame rate-nya cuma 1,5 fps. Ya, it's okay. Nah, jadi gitu. Simulasi dari real-time object detection menggunakan algoritma YOLO dengan library OpenCV-nya. So, waktu saya pertama kali nyobain ini ada beberapa masalah sih. Yang pertama yang kayak tadi tuh, yang masalah object non-type-nya tadi. Nah, kayak gini. Waktu saya coba pakai kamera tuh beberapa kali kayak gini. Dan ternyata kalau di Windows itu kameranya cuman boleh diakses oleh satu aplikasi ya. Jadi kalau tadi waktu saya ngerekam sempat ada masalah gini karena saya ngerekam pakai webcam aktif juga. Makanya nggak bisa, si Python-nya nggak bisa akses kamera. Jangan lupa kalau misalnya mau akses kameranya, kamera privacy setting, di allow juga buat Python menggunakan ya. Ini Python-nya bisa, biar bisa akses webcamnya. Overall itu sih masalahnya paling yang bisa diubah dari file program ini. Ada akurasinya paling ya, akurasi ini, confidence levelnya. Terus sisanya kalian bisa ngubah-ngubah warna teksnya. Saya tadi pakai putih semua ya, biar clean aja sama biar cepet. Terus ini size text, ada apa, font size, sorry. Terus ada ketabalan fontnya juga ya, gitulah. Oke, so paling itu dulu aja simulasi atau ya simulasi real time object detection menggunakan algoritma YOLO dengan library OpenCV-nya. Oke, thanks for watching. Buat kelengkapan file-filenya bakal saya kasih di description box ya. Thank you.